Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hari Mulyana Official. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahim lewat dunia maya, lewat YouTube. Semoga yang baru nonton konten ini dipanjangkan umurnya, diberkahkan, digampangkan memiliki rezekinya, disehatkan, digampangkan jodohnya. Yang belum dapat jodoh digampangkan jodohnya, semua hajatnya dikabul, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus yang baru nonton ini, yang baru bergabung, yang belum mendukung, yang belum memencet tombol subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya, terus dipencet notifikasi loncengnya. Mudah-mudahan dukungan kalian menjadikan amal kebaikan buat kalian semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema sekarang kita mau membicarakan, mau membahas, mau mengobrol masalah caranya teras rumah kita, halaman rumah kita bisa menjadikan penghasilan tambahan buat kebutuhan nafkah kita keluarga. Bagaimana caranya? Insya Allah bakal kita bahas sebisanya kita, ya sharing lah pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang saya kerjakan di sini. Karena kebetulan saya hijrah dari kota ke kampung, ke desa Bogol Alis, Kampung Bogol Alis, Desa Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Saya berusaha bertahan hidup di sini karena saya ke sini tidak punya penghasilan, tidak punya kerjaan. Saya memanfaatkan lahan-lahan yang ada di depan rumah, di teras rumah, lahan yang sedikit. Bagaimana caranya dimaksimalkan supaya bisa menghasilkan pendapatan, bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah bisa membantu. Apa saja yang bisa dilakukan kita hanya punya halaman saja, hanya punya teras saja. Kita bisa lakukan banyak dengan memanfaatkan teras yang ada, dengan memanfaatkan lahan halaman yang ada, menjadikan penghasilan kita. Diantaranya kita bisa bercocok tanam di teras. Jadi teras kita, halaman kita buatlah menjadi kebun, menjadi kebun mini, menjadi mini garden. Nah, itu diantaranya gitu, membuat tanaman, membuat lahan kebun. Jadi kita berusaha bercocok tanam, belajar berkebun di halaman rumah kita, di teras kita. Itu diantaranya. Terus kita bisa lakukan di teras kita, di halaman kita yang sedikit itu, kita bisa memelihara ayam. Tuh, bisa beternak ayam. Jadi kita bisa jual hasil telurnya gitu. Kalau kita punya anakan banyak, kita perbesar lagi, kita bisa dipanen kan, bisa dijual ayamnya sebagian. Kalau yang suka ikan, ya bisa memelihara ikan gitu. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan
lahan yang kita punya. Ya kalau kita ada lahannya di teras ya kita bikin di teras. Kalau kita punya lahannya di depan halaman rumah ya halaman rumah kita bikin langsung, entah itu dibikin kolam ikan, entah itu kita bikin kandang buat peternakan ayam, entah kita mau bikin perkebunan. Yang alhamdulillah yang saya praktekkan di sini, yang saya lakukan di sini, saya halaman depan rumah persis di depan pintu rumah saya langsung buat kebun. Tuh, saya buat kebun, tanamin kangkung, ada pakcoy sisa panen kemarin saya jualin, itu selada bokor. Itu yang kosong-kosongan bedengan yang kosong itu yang udah dipanen udah pada jual. Alhamdulillah. Nah, kalau masih dirasa sempit ya kita manfaatkan semaksimal mungkin lahan sejengkal 2 jengkal 1 cm 2 cm dengan cara dengan cara memanfaatkan polybag atau plastik bekas minyak. Tuh seperti itu kita bisa ditanam sama bawang daun gitu kan, hasilnya kita bisa jual juga. Alhamdulillah bisa nambah penghasilan lah buat kebutuhan sehari-hari, tambahan penghasilan di rumah. Supaya banyak tanamannya, supaya banyak macamnya ya kita bikin bedengan-bedengan kecil aja. Contoh seperti ini, dibuat satu bedeng kecil. Alhamdulillah itu jadi si pembeli itu dan kita yang jual juga. Dan tujuannya kalau kita mau berniat bercocok tanamnya, berkebunnya buat jualan, nah kita jangan asal-asalan. Intinya yang kita tanam itu jenis sayuran yang disukai sama tetangga kita, jenis sayuran yang disukai sama orang-orang di sekeliling rumah kita. Jadi kita bisa jual hasil kebunnya, bisa jual hasil panen sayurannya pada orang-orang yang emang menyukainya. Jangan sampai di sekitar rumah kita itu orang tidak suka dengan selada bokor contoh, terus kita nanam selada bokor, ya pasti nanti juga hasil panennya nggak bakal laku, percuma gitu. Jadi nggak bakal menghasilkan uang. Jadi intinya yang kita tanam di kebun kita itu di halaman rumah, di teras rumah itu jenis sayuran, jenis tanaman yang disukai orang-orang di sekitar rumah kita. Dan alhamdulillah saya tanam kangkung, pakcoy, selada bokor, itu ada labu siam di atasnya, tumpang sari gitu kan. Itu semua jenis sayuran yang disukai sama tetangga-tetangga, sama orang-orang di sekitar rumah kita. Sampai-sampai tiap hari ada yang mesen, ada yang datang, ada yang minta diantar. Alhamdulillah gitu. Ada yang lagi pertumbuhan juga gitu, sampai ada yang mesen, tolong dong dipisahin, siapin ya, ntar kalau udah panen dikirimin ke rumah saya, udah yang mesen gitu. Alhamdulillah itu dari hasil perkebunan itu bisa jadi tambahan penghasilan buat kita, sangat bermanfaat banyak. Terus kita supaya bisa memaksimalkan hasil perkebunannya, kita bisa mempraktekkan tumpang sari. Jadi di satu bedengan itu gitu kan, nanam tuh di tengah-tengah tuh. Nah di pinggirnya ada yang kosong, kita tanam sela-sela pinggirnya dengan cabai rawit. Ada yang cabai rawit, ada tomat, ada kemangi gitu. Jadi semua tanaman yang kita tanam itu
jenis tanaman yang sangat disukai, yang sangat diminati oleh orang-orang di sekitar rumah kita. Contoh cabai rawit tidak pasti kan banyak ibu-ibu yang membutuhkan buat nyambel gitu kan, tomat gitu kan, kemangi gitu, sama buat bikin sayuran. Bisa dengan bawang daun pinggir-pinggirnya, ya tergantung kita lah gitu kan, pintar-pintarnya kita bagaimana mengatur caranya, sistemnya, tekniknya di lapangan supaya kebun kita itu panennya maksimal. Alhamdulillah, dari hasil jual per satu bedeng ini saya diikat per harga Rp2.000, itu saya dapat rata-rata 30.000 per satu bedeng. Coba kita kalikan dari, nah sementara saya di sini mempunyai 7 bedeng, 1 2 3 4 5 6 7 bedeng lah kurang lebih, kalau itu kan dipakai itu 1 2 3 4 5 6 7 8 bedeng. Nah, kalau kita kalikan per satu bedengnya menghasilkan 30.000, dikali 8 bedeng, 3 kali 8 tuh udah dapat kisaran 240.000 dari jual sayuran guys, per satu bedeng. Nah, belum itu saya jual labu siam gitu, ada yang beli 10.000, 15.000, 5.000, 10.000 per harian, ada yang beli tiap hari, alhamdulillah. Terus belum saya jual cabai rawit tuh, cabai rawit juga saya kantongin per kantong Rp2.000. Terus ada kemangnya juga pada montok-montok. Terus ada yang di polybag saya jualin tuh bang daun. Jadi alhamdulillah gitu, kalau ditambah-tambah di jumlah-jumlah semuanya ya lumayan lah buat nambahin resiko dapur buat kebutuhan sehari-hari. Mungkin sekian rincian yang sedikit dari saya gitu, pengalaman sendiri bertahan hidup di kampung. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, umum bagi kalian. Jangan lupa kalau suka dipencet like, itu didukung channelnya dengan cara menekan tombol subscribe dan juga